Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Maret 2024 untuk Aries Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight, Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di bulan Maret ini guys. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari bulan Maret ini sampai selama-lamanya. Dan kemudian satu kartu lagi adalah kartu direction ya, atau advice yang akan membantu membuat bulan Maret ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani guys ya. Karena memang Maret pasti akan punya challenge-nya sendiri. Bisa jadi akan lebih menyenangkan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, atau mungkin akan jauh lebih challenging dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tapi apapun nanti kartu yang keluar itu yang harus aku sampaikan ke kamu ya Aries, karena aku ini tarot reader ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin ya guys, dibawa santai saja. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Aries, just like usual, I promise to you guys, oke? Oke, kita langsung mulai saja Aries. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra atau afirmasi ya. Ini dia yang perlu kalian wujudkan dimulai dari bulan Maret ini. Halo. Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for March 2024. Thank you. Aries. Bukan. Loh, di mana ini? Mana di mana? Bukan juga guys, bukan. Afirmasi mantra Aries. Oke, baru datang. The Sun guys. The more I honor my inner light, the more I brighten the world I choose to shine. Semakin aku menghargai. Inner light itu artinya cahaya dari dalam dirimu sendiri ya, kebaikanmu ya. Your inner beauty, the more I brighten the world I choose to shine. Aku akan semakin mencerahkan dunia, tempat di mana aku memilih untuk bersinar. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Aries supaya kamu bisa screenshot guys, dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena kamu akan membutuhkan kalimat ini selama minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang bulan Maret, jadi 31 hari berturut-turut ya. Dibaca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya Aries. Itu momen yang paling tepat untuk menginjeksikan kalimat ini ke subconscious mind. Once dia masuk ke subconscious mind kamu, itu akan jadi milikmu selamanya. Tinggal dipanggil ke awareness anytime you need this advice ya. Oke, I honor my inner light. Berarti kamu harus menghargai kebaikan dari dalam dirimu guys. Ketika kartu ini datang, kamu mungkin akan dipancing untuk tidak baik di bulan Maret ini, sehingga itu akan seperti mengkhianati dirimu sendiri. Contoh, kamu adalah Aries yang tidak suka bohong. Masa sih? Tapi di bulan Maret nanti akan ada aja katanya tantangan yang untuk menyuruh kamu atau membuat kamu bohong ya. Atau bisa jadi kamu adalah Aries yang tidak suka marah-marah. Nah itu mungkin benar, karena kamu orangnya kan lebih cool, lebih tenang ya. Tapi di Maret ini akan ada aja orang-orang di sekeliling kamu yang memancing kamu marah-marah. Dan itu akan bertentangan dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Your inner light adalah kamu adalah Aries yang tidak mudah marah-marah. Your inner light adalah kamu Aries yang suka dengan kejujuran. Your inner light adalah kamu Aries yang baik hati. Your inner light adalah kamu Aries yang lemah lembut misalnya. Dan kemudian yang mau terjadi di Maret ini adalah menjadikan kamu tidak seperti siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu honor your inner light seperti kata kartu ini, maka kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu hanya akan menunjukkan sesuai seperti apa Aries yang sebenar-benarnya. Even nanti ada yang memancing kamu marah, no, aku adalah Aries yang tidak suka marah-marah. Even nanti ada yang mengajak kamu untuk tidak jujur, no, aku adalah Aries yang cinta kejujuran. Kalau nanti ada yang mengajak kamu untuk misalnya penuh dengan drama, no, aku adalah Aries yang realistis. Nah, semakin kamu mengikuti your inner beauty,
hal-hal baik yang memang ada dari dalam dirimu, kamu akan semakin menyinari dunia. Dunia itu gak usah mikir tentang dari kutub utara ke kutub selatan, Aries. Your world is where you belong. Seandainya ini ceritanya tentang kantor ngajak teman-teman kantor kamu ngajak curang misalnya begitu, kamu nggak mau, kamu tetap menjadikan dirimu Aries yang jujur, maka kamu akan menyinari orang-orang yang satu ruanganmu untuk mengikuti kamu jujur. Berat ini tugasmu karena ini berkaitan dengan kolektif. Siapa yang dapat readingan begini juga ya, mantra begini ya? Kalau nggak kemarin, kalau nggak salah Virgo, kalau nggak Virgo Capricorn, kalau nggak Capricorn Taurus. Oke, itu tugasnya kolektif ya. Jadi bukan hanya tentang dirimu tapi tentang orang-orang di sekitarmu. Semakin kamu bisa mengendalikan dirimu dengan baik dan kemudian tahu siapa dirimu, kebaikan-kebaikan dari dalam dirimu, maka kamu akan bisa memberikan contoh. It's like a role model, Aries ya, ke orang-orang di sekelilingmu. Dan kalau kamu sudah menebarkan kebaikanmu, orang-orang di sekelilingmu merasakan kebaikanmu, mereka akan mengcopy tindakan-tindakan baik yang kamu lakukan, dan itu akan membuat pengaruh yang sangat-sangat masif secara kolektif ya. Let's say misalnya ini di kantor kamu ada 5 satu ruangan ya, dan kemudian ada satu yang ngajak, ayo kita mark up budget misalnya begitu guys, dan kemudian kamu bilang no, aku gak ikut-ikutan, kalian gak boleh berbuat seperti itu, dan kemudian itu jadi batal ya. Artinya 5 orang ini berhasil kamu pengaruhi menjadi atau gagal atau tidak jadi melakukan hal yang tidak baik ya, dan kemudian yang 5 ini akan membawa ke tempat di mana mereka berikutnya berada ya. Let's say setelah pulang kantor mereka kembali ke rumah. Di rumah kalau ada kecurangan mereka ingat, oh Aries tadi bilangnya begini-begini. Mereka akan sebarkan yang seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan massive collective action yang terjadi hanya gara-gara kamu menunjukkan your inner beauty. Kamu gak akan dipilih Aries untuk jadi role model your inner beauty kalau memang kamu itu gak beneran baik gitu deh ya. Tidak ada yang akan ditunjuk untuk menjadi semacam contoh ya, orang yang untuk dicontoh begitu kalau memang dia tidak bisa menjadi contoh yang baik. Oke, kamu bisa jadi contoh yang baik walaupun godaan banyak sekali di bulan Maret ini untuk tidak menjadi contoh yang baik. Tetaplah menjadi contoh yang baik ya. Itu yang disuruh atau diminta untuk kamu manifestasikan dimulai dari bulan Maret ini. Maret akan sangat challenging sekali untuk kamu Aries, karena di situ puncaknya godaan ini untuk keluar dari siapa dirimu yang sebenarnya. Oke, kita teruskan untuk kartu advice. Halo Aries. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight March 2024. Thank you. Advice direction for March. Pesan dari kartu ini akan membantu kamu menjalani bulan Maret dengan lebih menyenangkan ya Aries. Menjelang ulang tahun kamu ya. Rasa malu, penyesalan, dan guilt itu apa ya guys, kayak perasaan bersalah ya. Itu omong kosong gitu deh ya. Ini kalimatnya agak-agak kasar gitu guys, jadi aku tidak akan bacakan. Nanti kesaring sama YouTube. Setelah melihat ini, kemudian ini lepaskan ya. Kalau kartu ini datang di bulan Maret untuk kamu Aries, berarti kamu akan mengingat kembali kesalahan-kesalahanmu di masa lalu ya. Kamu akan terkenang kembali dengan rasa malu yang terjadi di masa lalu, yang akan membuat kamu mungkin gak berani menghadapi orang di bulan Maret. Aduh, aku pernah melakukan kesalahan atau ada aib yang terbongkar. Aku jadi gak berani melihat orang-orang di sekelilingku saat ini. Katanya, come on, everybody punya aib. Kita semua punya aib Aries, bukan kamu saja ya. Kita semua pernah melakukan hal-hal bodoh, bukan kamu saja. Kita semua pernah melakukan hal-hal memalukan, bukan kamu saja. Yang membedakannya adalah kamu itu akan mundur, katanya menghilang, kabur, tidak berani menghadapi orang gara-gara kamu pernah melakukan hal yang memalukan atau yang bodoh atau kesalahan begitu. Sementara orang-orang lain bodoh amat, I don't care, I'm human. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya melakukan aib, manusia tempatnya melakukan hal-hal bodoh. Dan kalau ada manusia lain yang let's say misalnya judging aku gara-gara perbuatanku itu, berarti dia nggak tahu kalau dia itu manusia. Berarti dia sok dewa dia. Kalau dia sampai berani untuk menghakimi orang gara-gara melakukan hal bodoh atau hal yang memalukan, berarti dia dewa, setengah dewa paling nggak. Dan aku tidak bergabung atau tidak bergaul dengan manusia setengah dewa. Aku hanya bergabung dengan manusia begitu ya. Sebagian orang akan berprinsip seperti itu dan kamu diminta untuk berprinsip seperti itu.
Banyak hal-hal memalukan yang pernah terjadi di masa lalu akan terbongkar kembali, katanya Aries di bulan Maret ini, yang akan membuat kamu merasa dirimu ciut guys, kayak pengen ditelan bumi. Kalau kamu biarkan dirimu ciut pengen ditelan bumi, Maret ini akan terasa seperti neraka bagimu, katanya ya. Let that go. Ya, kamu harus berani mengangkat wajahmu Aries, dongakkan kepalamu. Tapi Ray, memalukan banget loh yang aku bilang itu. Aku nembak orang dan dia gak suka sama aku misalnya. Misalnya begitu. 100 miliar orang di dunia ini, mungkin 90% dari mereka pernah nembak orang dan orang yang mereka tembak tidak suka sama mereka. So what? Apakah dunia ini akan runtuh, Aries? No. Life still go on. The show still go on. Aku pernah kesalah Ray dalam mengambil sikap di pekerjaanku, dan ini kayak membuat aku jadi malu banget menghadapi orang-orang satu kerjaku. Come on, ada berapa ratus ribu atau berapa juta perusahaan di dunia ini guys. Kalian yakin bahwa di dalam itu semuanya karyawannya itu tidak pernah melakukan kesalahan? Come on. Apakah perusahaan itu tetap berjalan? Iya. Apakah orang masih tetap bekerja di situ? Iya. Yes. That's not your business. Ya, apapun pendapat orang tentang kamu Aries, it's not your business. Yang paling penting adalah pendapat kamu tentang dirimu sendiri. Kalau kamu bilang saatnya aku ditelan bumi karena kesalahanku di masa lalu, atau kebodohan yang aku buat di masa lalu, atau hal memalukan yang pernah aku buat di masa lalu, oh bumi telanlah aku. Kalau kamu memutuskan seperti itu, artinya kamu tidak menghargai dirimu. Artinya kamu mengutuki dirimu sendiri. Ya, kalau kamu udah gak menghargai dirimu guys, dan sudah mengutuki dirimu sendiri, jangan harap deh ada orang yang akan menghargai kamu. Jangan harap ada orang yang akan memaafkan kamu. Jangan harap ada orang yang akan memaklumkan kamu dan kebodohanmu Aries, kalau kamu sendiri tidak bisa memaklumkan kamu dan kebodohanmu di masa lalu. Oke, bangkit, berdiri tegak, mendongak, hadapi semua. Itu biasa. Tidak ada orang yang di dunia ini yang sempurna. Kalau dia sempurna setengah dewa atau manusia dewa, dan jangan bergaul dengan manusia setengah dewa atau manusia dewa, karena tempat mereka bukan di dunia ini, oke? Ya, jangan menciut di telan bumi Aries ya. Apapun itu kesalahan atau hal memalukan atau aib yang kamu lakukan di masa lalu yang akan terpancing kembali untuk kamu pikir-pikirkan di Maret ini, jangan biarkan dirimu menciut karena itu, tapi kamu harus bangkit ya. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, Aries. Roar. The Emperor. Sekarang kita akan segera masuk ke the real highlight. Halo. Kalau pandil mati kata kalau pandar gajos, kalau pandar Holy Spirit to come to this reading, please bless this. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight March 2024. Thank you very much. Oke, aku akan ambil 4 kartu dari sini Aries. Yang pertama adalah kartu karir kamu. Karirnya Aries, ya. Kemudian kedua kartu keuangan kamu. Ketiga kartu romance untuk Aries yang sedang couple, dan keempat kartu romance untuk Aries yang sedang single. Oh, this is the Emperor guys. This is you. Sebentar ya. Oke, untuk karir kamu ada kartu Knight of Swords. Ada yang mau menyerang kamu katanya guys, and you don't expect this movement. Kamu pikir temanmu ternyata bukan temanmu begitu ya. Atau akan ada serangan fajar yang datang ke kamu di luar dari perkiraanmu. Kamu gak akan siap menghadapinya katanya. Aduh. Iya, itu yang ketangkep pertama sekali. Karena The Knight of Swords ini sebenarnya konflik ya. Dan gak akan mungkin ada serangan kemudian konflik muncul kalau tidak ada perlawanan ya. Jadi mungkin gini, kamu akan didatangi internal audit Aries di pekerjaanmu untuk ngecek kerjaan kamu begitu. Sementara kamu lagi nggak beres-beres guys, semua dokumen-dokumen lagi berantakan, SOP masih belum kamu ikutin dari awal gitu, masih pada ini deh kacau balau begitu. Internal audit datang, oke, karena konflik masalah yang akan datang di bulan Maret ini dalam pekerjaanmu, oke. Dan yang paling nggak enaknya itu kamu seperti tidak ready Aries ya. Dimulai dari hari ini Aries, you have to be ready for that conflict. Orang yang akan menyerang kamu ya. Bagaimana cara menghandle the Knight of Swords Ray? Jangan biarkan dia menjadi konflik. Jangan biarkan menjadi konflik. Kalau internal auditor tadi yang datang, maka dari sekarang kamu harus persiapkan semuanya supaya ketika internal auditor datang kamu nggak parah-parah banget kelihatan di mata mereka. Kalau misalnya nanti yang menyerang ini adalah rekan satu kerjamu, pastikan kamu tidak emosi dalam menanggapinya. Satu-satunya cara untuk menghandle Knight of Swords adalah jangan biarkan konflik terjadi. Karena biar bagaimanapun manusia akan defensif ketika dia dalam keadaan tidak siap ya. Ada orang yang menyerang kita, kita nggak tahu guys, kita itu pasti akan membabi buta.
Tiba-tiba ada orang wah marah sama kita. Kenapa lu marah sama gua? Kita pun pasti akan langsung wah. Kenapa lu, gila lu ya, nggak sadar lu, baru keluar dari rumah sakit jiwa lu ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba lu marah-marah sama gue. Itu memang sifat alami manusia, itu biasa terjadi ya. Tapi itu yang akan menjadikan Knight of Swords datang di bulan Maret. Nah, ketika ada yang menyerang kamu, tiba-tiba marah sama kamu, ketika kamu menghadapi dengan tenang, Knight of Swords tidak akan terjadi, konflik tidak akan terjadi. Kamu harus bisa menghandle dengan tenang katanya ya, apapun kejutan yang mau datang di bulan Maret ini mengenai pekerjaanmu. Tapi ini bukan seperti akan membahayakan pekerjaanmu, enggak guys ya, tapi lebih ke arah bagaimana cara kamu meresponnya nanti ya. Kita teruskan untuk Aries keuangan Aries, ada the Four of Cups di sini guys. Kamu kayak menyesali sesuatu di bulan Maret ini. Hati-hati ya guys, biasanya penyesalan itu datangnya terlambat. Kalau di awal datangnya namanya pendaftaran. Akan ada yang kamu sesali yang berkaitan dengan keuangan di bulan Maret ini ya. Gimana cara mengetahuinya? Kenapa penyesalan itu muncul? Itu biasanya karena kamu meragukan sesuatu guys. Let's say kamu itu mau beli sesuatu tapi ragu, apa beli nggak ya gitu. Oke. Nah yang itu yang perlu kamu perhatikan baik-baik. Karena biasanya setelah kamu beli, Four of Cups datang, it's like missing opportunity. Ya, kenapa aku beli ya, ternyata aku nggak butuh, atau harusnya uangnya bisa aku pakai untuk yang lain. Nah, begitu Four of Cups yang aku lihat di sini. Dan ini masih bisa kamu kendalikan, because Knight of Swords dan Four of Cups ini adalah kartu minor arcana. Ini ada dan tidak ada atas kendalimu. Kamu gak akan menyesali apapun mengenai keuangan kalau kamu yakin dalam spending the money atau membuat keputusan dalam hal keuangan di bulan Maret ini. Penyesalanmu hanya akan datang ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu ragukan berkaitan dengan spending money atau keuangan ya. Kita teruskan untuk Aries yang sedang couple guys. Ini kartu romansnya. Ada Aries yang akan kembali single. Ya, pengen single lagi ya. Ini waktu yang tepat, ini momen yang tepat, because the Emperor is the major arcana card guys. Dan universe yang kasih ke kamu, bukan kamu yang bikin kamu jadi mampu untuk sendiri atau mampu untuk tanpa dia ya. Kalian tuh kayaknya sudah lama berkutat dengan kebingungan atau ketidakpastian mengenai sebuah hubungan Aries, dan kemudian lagi bingung kapan ya waktu yang tepat kira-kira untuk get back my freedom, keluar dari relationship ini, menjadikan aku independen, mandiri, dan single kembali. Maret adalah waktu yang tepat katanya ya. Kita teruskan untuk Aries yang sedang single guys. Ada the Four of Wands di sini. Justru malah kebalikannya ya. Aries yang couple kayak pengen single, Aries yang single kayak pengen couple. The Four of Wands ini minor arcana, ada karena kamu. Kalau kamu mau silakan, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Berarti ada tawaran yang datang ya guys. Untuk para single, untuk in commitment atau in relationship, ada yang mendekati kamu atau kamu pengen mendekati seseorang, atau ada peluang untuk berkomitmen di bulan Maret ini. Dan karena minor arcana, keputusannya ada pada kamu. Silahkan kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Maret 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan Maret 2024 Aries. Wish you all the best. Thank you very much. Dadah guys.